Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Febriani dari kelas 11 Perhotelan 2. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai demokrasi gabungan dan saya akan menjelaskan tentang pengertiannya, begitu pula dengan contoh-contohnya. Langsung aja, di sini ada demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan menjadi salah satu klasifikasi demokrasi berdasarkan pada titik berat perhatiannya, di mana sistem pemerintahan dalam penggunaan demokrasi ini berciri khas dilakukan oleh negara-negara non-blok, tanpa kepentingan berusaha membuang apa yang jelek dari demokrasi formal ataupun material. Pengertian demokrasi gabungan ini sendiri adalah sistem pemerintahan yang dilakukan dengan tidak memilih antara demokrasi material dan formal yang diidentikan dilakukan oleh Amerika dan Rusia. Dalam perjalanan demokrasi ini lebih fokus membuat kebijakan dalam negeri dengan menghubungkan antara kebijakan ekonomi, politik, dan agama menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun contohnya di sini, contoh demokrasi gabungan. Sedangkan untuk beberapa contoh yang termasuk dalam sistem pemerintahan dengan demokrasi gabungan antara lain, di sini ada Indonesia. Penerapan dalam contoh penggunaan sistem pemerintahan dengan demokrasi gabungan atau campuran lainnya adalah Indonesia. Alasan karena Indonesia sejak merdeka menyuarakan perdamaian serta tidak memihak antara kepentingan dari Rusia ataupun dari Amerika. Yang kedua ada perpolitikan. Dalam aturan yang termuat dalam sistem politik, untuk demokrasi gabungan memiliki keterkaitan antara lembaga satu dengan lainnya. Realitas sosial seperti ini bisa dilihat dalam pemerintahan yang di Indonesia, di mana rakyat memilih DPR secara langsung, akan tetapi rakyat juga bisa mengontrol kebijakannya jikalau ketika memenangkan pemilihan melakukan pelanggaran. Artinya di sini, masyarakat sebagai pihak yang berkuasa secara penuh. Yang ketiga adalah kebijakan memantik berbagai segmen kebudayaan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan dalam penerapan demokrasi campuran bisa dilihat dari unsur kebudayaan di masyarakat yang berkembang. Lalu di sini semua kebijakan dapat dilihat dari agama. Kasusnya pemerintahan ini ingin melegalkan miras, kemudian melihat Indonesia yang mayoritasnya negara muslim dan banyak menuai protes, maka keputusan pemerintah digagalkan. Kepentingan publik dimiliki negara dengan bekerja sama dengan pihak swasta. Penggunaan dalam penerapan sistem pemerintahan dengan demokrasi campuran bisa ditinjau pada penggunaan layanan publik yang dimiliki oleh negara bersangkutan. Di sini bertujuan untuk menghindari kapitalisme kepemilihan. Misalnya saja, ada konteks BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di Indonesia menguasai sektor publik seperti kereta api, Pertamina, listrik, dan lainnya. Tetapi untuk menunjang pembangunan, pemerintah berusaha menarik investor swasta untuk ikut bergabung. Ya, dari penjelasan yang dikemukakan dapatlah dikatakan bahwa demokrasi campuran atau gabungan ini merupakan bagian daripada sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Maka alasannya karena dalam hal ini setiap kebijakan dilakukan berlawanan dengan demokrasi material atau demokrasi formal. Ya, sekian dari saya, Alia Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.